khusus Son Kiai Ambiah Basri. Di sana saya kirimkan Al-Fatihah. Dan khusus Son para sedulur penonton setia dari tim Gase yang selama ini menemani serta ikut memikirkan segala sesuatunya yang ada di tim Gase. Al-Fatihah. Baik teman-teman ya, insya Allah perlahan permasalahan ini akan terselesaikan. Saya yakin di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Betul. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita urus permasalahan. Dem Gase langkah mundur deh, langkah kejut deh. Nah, terus berarti Kita cari anaknya gitu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bentar. Ada apa manusia? Bagaimana kabarnya Tuan Ferdinand? Alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan? Alhamdulillah kami juga dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah. Bagaimana perseteruan dengan adiknya di Warbuku? Sampai detik ini, dia sudah tidak mau menganggap saya saudara. Tetapi saya selalu berusaha untuk mengingatkan dan menyadarkan dia. Karena bagaimanapun juga, dia adalah saudara saya. Walaupun tidak ada hubungan darah. Alhamdulillah, dunia satu, sabar yang mengalah. Ya, kau benar manusia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terhadap jenengan Tuan Ferdinand. Silakan. Jadi seperti ini, kami di sini semua mencurigai perihal kejadian. Perihal kejadian. Ceritakanlah. Awal mula saya mengurusi permasalahan dari Nyai Kombel, itu saya dimulai dengan menuju ke dalam perguruan Mahaguru Legong Siong dan datang menuju ke tempat tinggalnya, yang dimana pada akhirnya saya menuju ke tempat tinggalnya hanya bertemu dengan Eyang Muraja yang informasinya dia mengaku telah merawatnya di ujung kehidupan dari Mahaguru Legong Siong. Itu benar. Setahu saya memang seperti itu manusia. Adanya Tuan Guru Legong Siong di akhir-akhir hidupnya, memang Paman Murajalah yang merawat Tuan Guru Legong Siong. Dari hal tersebut, karena saya tidak menemukan Mahaguru Legong Siong, saya akan meminta barang-barang peninggalannya yang ditinggalkan oleh Mahaguru Legong Siong, yaitu berupa sebuah kitab, di mana kitab tersebut dengan harapan besar saya di situ ada sesuatu yang tertulis untuk melepaskan belenggu dari Dasmana. Ya. Lalu alhamdulillah, setelah saya meminjam kitab tersebut, kami membacanya dan benar di situ ada pantangan dari Dasmana, yaitu menggunakan garam tapalaya. ya, Ketika saya mau menjalankan hal tersebut, ternyata hasilnya nihil. Bukan nihil karena garam tapalayanya, namun kita dipermainkan. Dasmana sudah diambil pergi oleh Nyai Kombel. Itu satu. Yang kedua, kami akan terus mempelajari dari kitab yang telah diberikan oleh si kakek Muraja, karena di dalam rombongan kami beliau Tuan Raja Domobilo yang paling menguasai dalam perkitaban,
akhirnya ternyata hasilnya kitab tersebut hanyalah sebuah jebakan. Dan bahkan Benar, Tuan Birkiman. maksudmu, bukankah yang memberikan kitab-kitab peninggalan Tuan Guru Legong Siong adalah pamanmu Raja? Iya, namun pertanyaan di sini, kenapa pamanmu Raja memberikan kitab itu dan berakibat Tuan Raja Donggopilo sampai sekarang tidak bisa terbangun dari tempat tidurnya, terkena adi mantra Rowong Pati? Apakah di dalam perguruan jenengan mengajarkan sebuah kejahatan adi mantra tersebut? Tentunya tidak. Selama kami belajar kepada Tuan Guru Legong Siong, seingat saya, tidak ada satu kitab pun untuk rujukan kami yang mengarah kepada kejahatan. Apalagi adi mantra Rowong Pati. Saya malah baru mendengarnya. Seumur-umur saya mempelajari kitab-kitab yang dimiliki oleh Tuan Guru Legong Siong. Itu tidak ada adi mantra Rowong Pati itu. Itu kecurigaan yang pertama. Kecurigaan yang kedua yaitu mengenai mata-mata yang kami sengaja selipkan menuju ke dalam kerajaan si Nyai Konde. Ya, Beliau mengabarkan, tolong selamatkan Muraja, dikarenakan ada salah satu prajurit dari Nyai Konde berangkat dari kerajaan membawa sebuah bingkisan, yang dimana bingkisan itu ditujukan untuk rumah dari Guru Legong Siong. Siapa lagi kalau bukan kakek Muraja. tunggu dulu. Bingkisan umumnya manusia, ketika orang memberikan bingkisan, itu paling tidak dia sudah mengenal ataupun menuju ingin perkenalan, sehingga membawa bingkisan. Tetapi kalau memang pihak Nyai Konde ingin berkenalan dengan Muraja atas dasar tujuan apa, saya tidak tahu. Yang paling bisa kita pahami saat ini, ada kemungkinan maksudmu Muraja sudah mengenal kepada Nyai Konde. Kurang lebih seperti itu. Iya, Kak. Dan ada satu lagi yang kami benar-benar ditipu dan tidak sadar, yaitu yang ketiga. Apalagi manusia. Dia bercerita detik-detik terakhirnya Maha Guru Legong Siong, di mana 7 anaknya yang tidak satu pun peduli terhadap keadaan Maha Guru Legong Siong. Tetapi memang seperti itu. Pada kenyataannya, anak-anak dari Tuan Guru Legong Siong, anak Guru Legong Siong itu ada 7 manusia. Di saat Tuan Guru Legong Siong sudah meninggal dan dalam proses pemakaman, tidak ada satupun anaknya yang hadir dalam pemakaman tersebut. Dengan alasan kenapa saya tidak berpikir sampai di situ waktu itu? jika jenengan yang sebagai muridnya saja bisa berakhlak dan berbudi luhur seperti ini, apalagi anak kandungnya sendiri. Saya yakin, Tuan, Maha Guru Legong Siong tidak mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak kandungnya sendiri yang buruk mungkin. Itu sudah dibuktikan terhadap muridnya seperti jenengan. Berarti jika memang kita berpikir sampai sedalam itu, ada sebuah permainan antara Muraja, Nyai Konde, yang sengaja memperkeruh segala-gala sesuatunya.
Memang kalau dipikir-pikir manusia, Tutu anak dari Tuan Guru Legong Siong, kalau atas dasar durhaka salah satu dari mereka dan tidak menghadiri pada saat pemakaman ayahnya ataupun Tuan Guru Legong Siong, itu masih masuk akal. Tetapi masa iya Tutu anak yang dimiliki oleh Tuan Guru Legong Siong semuanya durhaka, itu pastinya tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi apakah memang benar ini ada permainan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Nyai Konde? Atau justru Murah jalah dalam dibalik ini semua? Kita juga belum tahu. Iya, agak aneh juga ketika Tuan Guru Legong Siong memberikan semua yang dia punya kepada Muraja. Kalau atas dasar Muraja merawat dia ketika dia sakit sampai dia meninggal, itu seharusnya tidak seberlebihan itu. Kau sebagai murid tertua saja, kau tidak diberikan 1% pun harta yang dimiliki oleh Guru Legong Siong. Kenapa Muraja yang notabene baru ketemu, dia bisa menguasai atas landasan tempat yang bagus dan strategis? Kenapa saya tidak berpikir sampai di situ ketika waktu itu manusia? Saya juga baru berpikir sejauh ini. Iya kok. Kayak masuk dalam permainannya juga gitu loh Mas. Hanyut kita itu hanyut. Berarti pada intinya pembahasan kali ini kau sedikit mencurigai kepada Paman Muraja. Mungkin tidak sedikit lagi, 90%. Saya berpikir jika kakek Muraja terpengaruh karena bingkisan, kenapa kitab itu diberikan sebelum terkena bingkisan? Dan lebih parahnya lagi, kitab itu disimpan dan dia rasa baru mencarinya, bukan memang sudah ditukar.